Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada An-Nazim Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fi dharain, amin. Insyaallah hari ini dan juga insyaallah nanti hari Jumat, berarti malam Sabtu, ada dua kesempatan, Rabu malam Kamis, Jumat malam Sabtu, kesempatan pengganti kemarin hari Selasa yang semestinya kita manfaatkan untuk tambahan dari daurah Manzumati Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Ada materi tambahan yakni yang berkaitan dengan kekhususan dan peringatan riwayat Imam Hafs Jalur Asy-Syatibiyah, dan juga nanti dilanjutkan dengan murojaah. Jadi kalau ini selesai sekarang ya berarti tinggal murojaah, dan Jumat malam Sabtu full murojaah dari awal sampai akhir Tuhfatul Atfal. Mungkin dalam bentuk tanya jawab langsung ya. Jadi kalau ada yang masih muskil, ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan seperti itu. Dan kami mohon maaf dalam kurang lebih 1 pekan terakhir, bahkan mungkin kalau dihitung sebelumnya juga ada beberapa hari yang kurang efektif. Kami mohon maaf yang sebesarnya. Semoga Allah tetap memberkahi langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa sabar dalam menuntut ilmu, sehingga Allah nanti akan memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah sehat wal afiat, alhamdulillah. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairah atas surprise-nya. Siapa yang bikin surprise-nya? Kayaknya santriwati kayaknya. Yang Ikhwan kayaknya nggak tahu yang Ikhwan. Jadi saat kami pulang dari Subang, dalam rumah di meja ada hadiah dari santri. Masya Allah, jazakallah khairah, barakallahu fikum. Allah alam siapa ini yang menginisiasi. Entah yang Ikhwan, entah yang akhwat, Allah Ta'ala alam, nggak tahu. Yang pasti mengatasnamakan Santri Karim Bil Quran. Dan kami ucapkan juga terima kasih sama-sama ya, karena di situ ucapannya ucapan terima kasih, maka ucapkan sama-sama. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Baik, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan masuk ke beberapa tambahan, kekhususan dan peringatan riwayah Al-Imam Hafs Jalur Asy-Syatibiyah. Jadi di sini ada riwayah, ada yang namanya jalur. Ada apa? Riwayah. Kemudian ada, faham nggak perbedaannya riwayah sama jalur? Dalam ilmu qiraah ada tiga istilah penting yang mesti kita fahami berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah riwayah, yang ketiga adalah tariq atau jalur. Apa saja yang pertama tadi? Qiraah. Yang kedua riwayah, yang ketiga tariq atau jalur. Ya, biasa disebut dengan terjemahannya jalur.
Kalau qiraah ya sering juga disebut dengan bacaan atau variasi bacaan, biasanya begitu. Kalau riwayah ini yang agak sulit diterjemahkan. Ya, riwayah ini agak sulit diterjemahkan, makanya biasanya riwayat begitu. Terjemahannya riwayat. Enggak punya padanan bahasa Indonesia. Kalau qiraah biasa diterjemahkan bacaan atau variasi bacaan. Kalau riwayah biasanya diterjemahkan riwayat. Dan kalau thariq diterjemahkan jalur. Baik, apa itu qiraah dan riwayah? Qiraah artinya adalah secara bahasa artinya bacaan. Namun dalam ulumul Quran istilah ini digunakan untuk menerangkan suatu jenis bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraah yang 7 atau yang 10. Ini tenang ya, materi ini walaupun belum dipahami sekarang nggak akan ada di ujian. Alhamdulillah. Nggak ada. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Ini materi tambahan. Ini materi tambahan, jadi tidak termasuk yang diujiankan. Tapi materi ini kalau di Jazari masuk, karena memang include di dalamnya. Ya kalau di Jazariyah. Jadi kalau sekarang dapat duluan, alhamdulillah. Istilah ini adalah digunakan untuk menerangkan jenis bacaan yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraah. Yang 7 atau yang 10. Imamnya disebut qari. Imam-imamnya disebut qari. Jamaknya kalau banyak namanya qurra. Kalau imamnya satu namanya qari. Kalau imamnya banyak namanya qurra. Baik. Kalau dalam ilmu fiqih kita kenal namanya madhab. Dalam ilmu qiraah kurang lebih ada juga lah yang mirip-mirip madhab seperti itu. Kalau madhab fiqih ada imam-imamnya, maka dalam madhab qiraah juga ada imam-imamnya. Perbedaan dalam fiqih disebut madhab-madhab fiqih. Perbedaan dalam qiraat disebut qiraah. Jadi ada qiraah langsung, bukan madhab istilahnya, langsung qiraah. Qiraahnya Imam Nafi'. Qiraahnya Imam Ibnu Katsir. Qiraahnya Imam Abu Amr. Qiraahnya Imam Asim. Qiraahnya Imam Ibnu Amir. Qiraahnya Imam Hamzah. Qiraahnya Imam Al-Kisai. Qiraahnya Imam, siapa yang belum kesebut yang 7? Udah semuanya yang 7 ya. Kemudian yang ke-8 ada qiraahnya Imam Abu Ja'far, kemudian Ya'qub, kemudian Khalaf Al-Ashir. Itu adalah 10 imam yang dipilih oleh para ulama dan dinilai telah memenuhi rukun qiraah yang sahih. Jadi begini, kenapa muncul 10 qiraah? Saya ceritakan sedikit. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima Al-Qur'an atau menerima bacaan Al-Qur'an itu dengan beberapa variasi yang berbeda. Istilahnya 7 huruf. Berapa huruf? 7 huruf. Sab'atu ahruf. Apa makna 7 huruf? Ini pokoknya para ulama beda pendapat. Gampangnya ya 7 variasi bacaan saja. Bagaimana sih 7 variasi bacaan itu? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena para ulama berbeda pendapat tafsirnya. Gampangnya kita sederhanakan saja 7 variasi bacaan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat itu tidak dalam tanda petik enggak mesti satu paket begitu. Misalnya ini sahabat yang A huruf pertama dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Sahabat yang kedua huruf kedua dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sahabat ketiga huruf ketiga dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Enggak begitu. Nabi mengajarkan kepada para sahabat yang dinilai paling tepat dan paling mudah oleh lisan mereka. Maka kalau misalnya Nabi mengajarkan, misalnya ada 5 sahabat datang ke Nabi nih,
Terus Nabi mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa semuanya, ya udah, nggak perlu pakai huruf yang lain. Tapi bisa jadi di pertengahan ayat, di pertengahan surat, ada salah satu sahabat yang nggak bisa lafaz tersebut, maka ditambahlah. Bisa nggak yang ini? Bisa nggak yang ini? Bisa nggak yang ini? Seperti itu. Oleh karena itu, satu orang sahabat bisa jadi terkumpul beberapa variasi huruf di sana. Enggak mesti satu sahabat satu huruf, sahabat kedua huruf yang kedua, enggak begitu. Dipahami sampai di sini? Baik, selesai. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in hanya apa yang diajarkan oleh Nabi saja. Misal, ada sahabat A mendapatkan variasi bacaan dari nabinya begitu, maka beliau tidak akan berani mengajarkan bacaan lain yang belum dia dapatkan secara langsung. Dia hanya mengajarkan kepada tabi'in yang Nabi ajarkan saja, atau yang sahabat lain ajarkan pada dia. Jadi harus benar-benar ditalatikkan. Kalau cuma dengar doang, sahabat anu bacanya begini loh, diajarkan nggak? Enggak. Jadi sahabat enggak, kalau cuma dengar doang begitu enggak, harus datang langsung. Misalnya Ibnu Mas'ud bacaannya beda loh, maka harus datang langsung. Ya Ibnu Mas'ud, bener enggak bacaan antum begini begini begini? Ya, mau saya ajarkan begini. Nah, kalau sudah diajarkan, baru berani mengajarkan lagi. Dipahami? Maka tabi'in hanya menerima persis yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Yang jadi unik adalah bahwa sebagian tabi'in punya guru lebih dari satu orang sahabat. Misalnya Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau guru dari Imam Asim. Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami banyak bertalaqi kepada dua orang. Yang pertama adalah Sayyidina Utsman ibn Affan, dan yang kedua adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Guru yang lain ada nggak? Ada Zaid bin Thabit. Selain itu ada Ubay bin Ka'ab. Selain itu ada Ibnu Mas'ud. Maka kelima guru ini yang paling banyak memberikan pengaruh kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Akibatnya apa? Akibatnya beliau kan menerima banyak variasi bacaan yang berbeda. Betul nggak? Maka beliau mengajarkan kepada murid-muridnya itu hampir seluruh yang diajarkan. Kemudian di masa berikutnya, masa generasi berikutnya juga gurunya nggak satu. Banyak gurunya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka kadang mencampur bacaan yang diajarkan tersebut. Boleh nggak dicampur? Ya boleh lah. Kan semuanya dari Nabi. Paham nggak? Semuanya dari Nabi kan? Yang penting sahih dari Nabi, maka dicampur boleh. Dalilnya mana? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka dari itu, antum mau baca sekarang pun kalau dicampur sebetulnya tidak masalah dalam sholat, dalam tilawah. Tapi jadi aib kalau itu adalah orang yang sudah paham perbedaan-perbedaan qiraat. Ya, kalau sudah paham perbedaan-perbedaan itu terjadi. Kenapa jadi aib? Karena adabnya adalah menghormati pilihan-pilihan para imam. Adabnya adalah menghormati pilihan-pilihan para imam. Di masa tabi'in ke tabi'ut tabi'in ini, kemudian mulai nih banyak orang-orang yang kayaknya mulai mesti diseleksi. Loh, kenapa diseleksi? Karena mulai ada orang yang hafalannya lemah. Ada orang yang kelihatan suka bohong. Ada orang yang kurang jaga muru'ah. Di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka mesti diseleksi. Diseleksi apa? 3. Yang pertama, sanadnya mesti sahih. Yang kedua, bacaannya mesti sesuai dengan rasam Utsmani yang ada 8. Masih ingat? Ya, sudah disampaikan kan? Ya. Yang ketiga adalah sesuai dengan kaidah bahasa Arab walaupun ihtimalan. Maka diseleksi sanad yang sahih itu kayak gimana? Udah pernah dijelaskan juga dalam pertemuan awal, perawi yang diterima riwayatnya, taqwa, muru'ah, adil, dan lain sebagainya.
Maka orang-orang yang hafalannya lemah walaupun sangat bertakwa, mohon maaf, disingkirkan. Atau misalnya hafalannya sangat kuat, tapi akidahnya bermasalah, disingkirkan juga. Ada orang yang bertakwa, hafalannya kuat, tapi kurang jaga muru'ah. Kurang jaga muru'ah, udah paham ya, kurang jaga muru'ah gitu. Konteksnya tergantung adat istiadat berbeda-beda. Ya kalau zaman dulu, di antara orang yang nggak bisa jaga muru'ah itu yang pertama, suka makan di pinggir jalan, di kedai-kedai kopi, nongkrong di kedai kopi itu di zaman dulu, ini termasuk kurang jaga muru'ah nih, zaman dulu ya. Jangan disamakan dengan zaman sekarang. Zaman dulu. Atau misalnya pemandian umum, kalau zaman sekarang kolam renang. Di zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang lulus seleksi. Imam Bukhari nggak ada yang lulus seleksi zaman sekarang kalau pakai standar sahih zaman dulu ya. Berat memang. Atau misalnya ada orang yang suka manggil kucing seakan-akan tangannya ada makanan. Ming, 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 ming. Nipu kucing nggak tuh? Nipu. Kalau sama kucing aja bisa bohong, maka tidak menutup kemungkinan dalam Al-Quran, dalam hadis. Wah ini berat sekali standar zaman dulu itu. Berat sekali standar zaman dulu. Maka kemudian para ulama pun berlomba-lomba menyeleksi. Ada misalnya sebagian ulama yang menyusun kitab 20 qiraat. Menyeleksi 20 orang imam qari. Ada lagi yang menyeleksi 8. Ada yang menyeleksi 9. Yang paling banyak berapa qiraat? Yang paling banyak berapa qiraat? 50 dalam kitab Al-Kamil. 50 qiraat. Tapi semuanya itu tidak disepakati. Yang disepakati cuma berapa? Cuma 7. Cuma 7. Siapa yang disepakati sahih dan disepakati sesuai rasam, disepakati sesuai kaidah bahasa Arab hanya 7. Siapa saja? Al-Imam Nafi' di Madinah, Al-Imam Ibnu Katsir di Mekah, Al-Imam Abu Amr Ibn Ala Al-Basri, Basrah, kemudian Ibnu Amir di Syam, kemudian 3 di Kufah. Asim, Hamzah, Al-Kisai. Loh, kok itu curang Kufah ada 3? Karena di Kufah itu salah satu pusatnya para ulama. Sama seperti hari ini. Coba sebutkan 10 ulama qiraat yang paling masyhur zaman sekarang. Pasti Mesir lagi, Mesir lagi, Mesir lagi, Mesir lagi. Mana misalnya ulama Iraknya? Ya emang nggak ada. Paling 1 dari Irak. Paling 2 dari Syam. Indonesianya mana? Ya memang nggak ada yang kalau sebanding dengan mereka kan gitu. Ini kenapa alasan Kufah kok 3. Tapi kemudian Al-Imam Ibnu Jazari meneliti ulang. Saya yakin selain yang 7 masih ada yang sesuai standar 3 tadi. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Jazari meneliti ulang dan akhirnya ditemukan berapa orang lagi? 3 orang lagi. Siapa saja? Al-Imam Abu Ja'far Madinah, gurunya Imam Nafi'. Yang kedua adalah Al-Imam Yaqub Al-Hadrami. Dan yang ketiga adalah Al-Imam Khalaf. Kufah lagi. 4 Kufah. Ya. Jadi totalnya ada 10. Mereka lah yang disebut para qari. Bacaan yang mereka amalkan dan mereka ajarkan disebut qiraah. Bacaan yang mereka amalkan dan mereka ajarkan disebut qiraah. Maka disebutlah qiraah Nafi', qiraah Asim. Begitu. Ya. Seperti itu. Mereka dapat dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Ya dari para sahabat, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma udah dicampur dan mereka sudah memilih mana yang menurut mereka ini lemah lafaz ini. Sudah diseleksi duluan oleh mereka lafaz-lafaznya. Sudah diseleksi duluan. Baik, faham qiraah sampai di sini? Kemudian ada istilah riwayah. Apa itu riwayah? Riwayah adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan penisbatan ulama yang meriwayatkan dari para qurra. Jadi, para imam itu kan punya murid banyak. Tapi tidak semuanya dianggap the next-nya. Ngerti nggak? The next. Misalnya kalau zaman sekarang apa yang enak ya contohnya ya?
Siapa Ustaz? Kayak presiden lah ya. Presiden lah. Hah? Anies siapa? Anies Baswedan. Misalnya Soekarno lah, biar ini ya, biar netral. Soekarno nih. Soekarno ini kan punya generasi penerus banyak. Tapi atau gini, Soekarno kan punya anak banyak. Betul? Tapi dari sekian beberapa anaknya ini, mana yang the next Soekarno? Yang paling mewarisi pemikiran Soekarno yang mana? Maka di sini dipilih oleh para ulama kan. Menurut antum siapa? Menurut antum siapa? Apakah kemudian yang Mbak ini mewakili? Apakah Mbak itu mewakili? Apakah Mas ini mewakili? Apakah Mas itu mewakili? Maka dipilih kan. Kenapa? Karena kenyataannya nggak semuanya mewakili pemikiran Soekarno. Bahkan bisa jadi bertolak belakang. Maka demikian pula hubungan guru dengan murid. Imam Asim, muridnya banyak. Bukan cuma banyak, banyak. Kenapa? Karena kalau beliau taklim yang datang bisa ratusan, walaupun yang datang halaqah khususnya cuma sedikit. Tapi para ulama memilih, ternyata para ulama kemudian membatasi. Sudah, kita pilih saja the next-nya 2. The next-nya 2. Setiap imam qori dipilih the next-nya 2. Misalnya Imam Asim, dipilih the next-nya siapa? Syu'bah dan Hafs. Syu'bah dan... Kenapa? Karena 2 ulama ini yang dinilai paling mewakili bacaan Asim. Walaupun ada murid yang ketiga yang agak terkenal juga, Mufaddal. Cuma bacaannya ternyata dinilai ada sebagian yang janggal, syadz istilahnya. Atau misalnya Imam Nafi' dipilihlah 2 pewarisnya. Siapa itu? Al-Imam Qalun dan Al-Imam Warsh. Terus gimana kalau di antara muridnya kayaknya kurang the next-nya, kayaknya nggak nampak nih ya. Ada nggak? Misalnya Soekarno, kayaknya dari anak-anaknya nggak ada yang nampak nih. Yang jadi the next, maka dilihat siapa? Cucunya, lihat ada nggak? Begitu, ya. Maka demikian pula hubungan guru dengan murid. Yang tidak ada the next langsung muridnya, maka dilihat murid dari muridnya. Seperti misalnya para perawi dari Ibnu Katsir, Al-Bizzi dan Qumbul. Maka ini bukan murid langsung dari Ibnu Katsir, tapi murid dari muridnya. Dipahami? Kenapa? Karena dinilai yang paling layak mewakili gurunya. Siapa yang menilainya? Ya para ulama peneliti, istilahnya para ulama muhaqqiq. Siapa itu? Di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Imam Ibnu Mujahid. Di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Imam Ibnu Mujahid. Diteruskan oleh siapa? Diteruskan oleh Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Diteruskan oleh siapa? Al-Imam Asy-Syatibi. Diteruskan oleh siapa? Al-Imam Ibnul Jazari. Mereka lah bukan salah satu, salah berapa tadi itu? Salah 4. Salah 4 ulama yang dinilai memiliki kapasitas untuk menyaring para qurra. Apakah ada orang zaman sekarang yang mungkin melakukannya? Jawabannya mungkin-mungkin saja. Sehingga tidak menutup kemungkinan dari 50 qiraat itu bisa ditemukan kembali. Yang 40 ini bisa jadi ada nih yang tersaring lagi. Tergantung ada yang mau meneliti atau tidak. Misalnya Ustadz Yuda bikin kitab. Kalau itu An-Nashr ini apa? An-Nashr fil qiraatil Saniyata Asyar. Oh, boleh 12, nambah 2 berarti ya. Boleh. Itsna Asyar. Boleh 2. Wah, nambah 2. Hasil penelitian siapa? Hasil penelitian Al-Imam Al-Muqri. Yuda siapa? Yuda Arifin. Berarti madhab Arifiniyah. Oh, maksud Imam Arif ya. Ntar ada madhab yang berikutnya, madhab Arif. Ya, Ustaz? Siap, Ustaz? Amin. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Yang jadi masalah nanti penelitian antum itu mu'tabar enggak, itu jadi masalah gitu ya. Di sisi para ulama qiraat. Baik, ini namanya riwayah. Sebetulnya itu enggak langsung ya, cuma tokohnya. Tapi kalau rantainya enggak langsung.
Rantainya nggak langsung ketemu itu. Rantainya nggak langsung ketemu. Jadi Ibnu Mujahid, kemudian beberapa generasi kemudian ada Abu Amr, beberapa generasi kemudian ada Imam Asy-Syatibi, beberapa generasi kemudian ada Al-Imam Ibnul Jazari. Mujahid, bukan Abu Muzahim, bukan. Kan. Abu Muzahim Al-Khaqani. Al-Khaqani justru tidak ditemukan hasil penelitian beliau. Mungkin penelitiannya ada tapi nggak sampai kepada kita, bisa jadi wallahu taala a'lam. Ya, wallahu taala a'lam. Yang sezaman juga ada, misalnya Al-Imam Abu Amr kan sezaman dengan Abu Dawud. Tapi pamornya kalah yang murid nih, gitu ya. Atau misalnya Imam Asy-Syatibi dengan Imam As-Sakhawi, cuma pamornya kalah juga Imam As-Sakhawi oleh gurunya. Begitu. Baik, ini adalah permasalahan qiraah dan riwayah. Jadi, untuk setiap qurra, setiap salah satu qari, dipilih 2 orang rawi yang dinilai paling mewakili. Sehingga tadi dipilih berapa? 10 yang disepakati qurra'nya. Maka dari 10 qurra terpilih 20 rawi. Terpilih 20 rawi. Salah satu dari qurra yang 10 adalah Al-Imam Asim. Al-Imam Asim. Jadi dari 10 imam itu, yang dipilih adalah namanya Al-Imam Asim. Kenapa kok nyebut Imam Asim, yang lain enggak? Karena beliaulah yang bacaannya kemudian sampai kepada kita dan banyak diamalkan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia hari ini. Kalau zaman dulu beda-beda. Kalau zaman dulu tiap negara punya bacaannya masing-masing. Zaman dulu tiap wilayah punya bacaan. Bahkan di zaman Ibnul Jazari yang paling banyak itu adalah bacaannya Abu Amr. Di zamannya Imam Ibnul Jazari yang paling banyak Abu Amr. Dari siapa Imam Asim belajar? Di antaranya dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Zir bin Hubaish, dari Abu Amr Sa'ad bin Iyas, dan lain sebagainya. 3 guru yang paling terkenalnya adalah ini. 3 guru yang paling terkenalnya. 2 rawi yang terpilih dari qiraah Al-Imam Asim adalah Al-Imam Syu'bah dan Al-Imam Hafs. Karena 2 rawi ini dinilai yang paling cerdas, paling kuat hafalannya, paling wara, paling takwa, dan paling mewakili pemikiran gurunya. Ada yang bilang Imam Hafs kan dhaif, maka ini perlu ditinjau ulang. Karena ada 2 nama Hafs di zaman itu, sama-sama orang Kufah. Menurut sebagian ulama, misalnya Asy-Syaikh Qad-Duri, yang didhaifkan para ulama bukan Hafs ini, tapi Hafs yang satunya. Cuma mengira Hafs yang ini. Kenapa? Karena Hafs yang ini bagaimana mungkin disebut dhaif? Karena beliau adalah orang yang paling hati-hati terhadap lafaz Al-Quran dan sangat menguasai bahasa Arab. Sangat menguasai bahasa Arab. Dan Imam Hafs itu adalah anak tiri dari Al-Imam Asim. Sama seperti Imam Qalun, anak tiri dari Al-Imam Nafi'. Abu Abdurrahman As-Sulami langsung ketemu sahabat. Imam Asim apakah sempat ketemu sahabat? Iya. Tapi kalau untuk Al-Qur'annya ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Ketemu sahabat untuk apa? Untuk hadis. Makanya Imam Asim juga adalah seorang tabi'in karena ketemu sahabat. Cuma kalau sanad Al-Qur'annya ke As-Sulami dulu. Begitu. Langsung tanya, boleh ya, bebas. Kufah di mana Kufah? Kufah di mana Kufah? Ada 3 kota besar yang menjadi pusat peradaban dan sekarang jadi satu negara. Kufah, Baghdad, Basrah. Sekarang jadi satu negara. Negara apa namanya? Hey, Irak. Negara Irak. Dan dari 7 ulama qiraat yang tadi telah disebutkan, yang asli keturunan Arab,
yang disepakati asli keturunan Arab itu adalah Abu Amr ibn al-Ala al-Basri. Beliau adalah orang Arab kemudian hijrah ke Basrah. Kemudian sebagian ulama menilai juga Ibnu Amir. Sebagian ulama juga menilai Ibnu Amir. Sisanya mana? Sisanya adalah bukan orang Arab. Ada orang Persia. Persia bukan Arab ya. Persia itu orang Iran. Bukan Arab. Iran itu bukan Arab. Beda. Ada orang Syam. Syam juga bukan Arab. Syam itu masuknya Romawi Timur. Bukan Arab. Jadi kalau yang disebut Arab itu dari Yaman, Oman sampai batasnya ya di sekitar Khaybar lah ya, di situ kayaknya ya, perbatasan ke Syam itu. Itu Arab. Kalau sekarang negaranya itu Saudi, Qatar, Bahrain, Emirat, Yaman, Oman. Itu yang disebut Arab. Disebut Arab. Cuma kalau sekarang meluas sepertinya. Mesir pun sekarang kan disebut Arab. Padahal di Afrika. Ya, Aljazair pun disebut Arab, padahal dia Afrika. Maroko juga disebut Arab, padahal dia Afrika. Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Suriah pun disebut Arab sekarang, padahal dia bukan, dia Syam. Bila di Syam. Irak juga disebut Arab sekarang, padahal Irak ya Irak. Bila Durafidain. Boleh, boleh. Betul. Bukan yang paling sahih. Menurut Al-Imam Ibnul Jazari, qiraahnya Imam Abu Amr ini yang terpilih. Disebut qiraah yang paling terpilih. Kenapa? Ya pertimbangan beliau Allah Ta'ala. Tapi salah satunya adalah karena Abu Amr ini orang Arab asli. Salah satu pilihannya. Kenapa Ibnu Katsir kok disebut Al-Makki? Karena beliau lahir dan tumbuh di Mekah. Tapi orang tuanya bukan orang Mekah. Dia imigran. Imigran. Enggak, cuma dia orang Arab. Orang Arab. Ya, orang Arab. Jadi imigran. Kayak si Paul Pogba imigran di Prancis gitu ya. Imigran, ya bukan orang Prancis dia. Tahu nggak yang Ahwat nggak tahu ya, Paul Pogba. Pemain bola. Ya. Seperti Zidane. Zidane kan imigran dari Aljazair. Atau misalnya si Ozil dari Turki. Antum imigran ya, Ustaz ya? Kemudian hari ini mayoritas kaum muslimin membaca dengan bacaan yang datang dari riwayat Al-Imam Hafs. Ini sering banyak yang nanya nih, kenapa hari ini kok seluruh dunia cuma milih satu riwayah saja? Sebetulnya bukan satu riwayah. Kenapa? Karena di sebagian wilayah masih ada riwayah lain yang hidup. Diamalkan dalam sholat dan juga di luar sholat. Ada. Di mana? Yang pertama di sekitar Maghrib. Maghrib itu Maroko. Di sana riwayah yang digunakan adalah riwayah Imam Qalun dan juga riwayah Imam Warsh. Dua-duanya dari Imam Nafi'. Imam Qalun dan Imam Warsh. Maghrib, kemudian Aljazair, ya daerah Afrika Utara lah ya. Dari daerah Afrika Utara itu Qalun dan Warsh. Libya Qalun kebanyakannya. Kalau Maghrib Warshnya kebanyakan. Kemudian juga sebagian masih ada yang pakai riwayahnya Ad-Duri dari Abu Amr. Ad-Duri dari Abu Amr. Juga di sebagian Yaman masih ada Ad-Duri dari Abu Amr. Masih ada Ad-Duri dari Abu Amr. Ini membuktikan bahwa bukan hanya Hafs yang masih hidup sampai sekarang, tapi juga banyak. Kalau yang lainnya bagaimana? Kalau yang lainnya memang jarang ya yang mengamalkan di dalam sholat, kecuali mungkin di ma'had ilmu qiraah saja. Kalau sholatnya gantian variasi qiraah. Ya, karena yang 10 qiraah ini, 20 riwayah, boleh dibaca buat tilawah harian, boleh dibaca di dalam sholat dan di luar sholat. Karena semuanya sahih dari Nabi SAW. Terbukti sahih dari Nabi. Begitu. Kemudian kenapa mayoritas kebanyakan pilih Hafs? Ada beberapa sebab. Sebab yang paling menonjol dan yang paling kuat adalah usaha dari Turki Utsmani. Turki Utsmani, madhab fiqihnya apa? Sampai sekarang itu orang-orang Turki menganut madhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah. Ada yang masih ingat Abu Hanifah dari mana? Dari Kufah. Kekuasaan terbesarnya Abu Hanifah itu di Kufah. Orang-orang Kufah kebanyakan madhab fikihnya Hanafi,
bacaannya Hafs. Orang-orang Kufah rata-rata begitu. Fikihnya Hanafi, bacaannya Hafs. Orang-orang Mekah, fikihnya Syafi'i, bacaannya Syafi'i, Ibnu Katsir. Riwayah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i juga rawi Ibnu Katsir. Ya, pokoknya Ibnu Katsir, mau Imam Syafi'inya, mau Al-Bizi'nya, mau Kumbulnya, pokoknya pakai qiraahnya Ibnu Katsir. Kemudian orang-orang Madinah, mazhab fikihnya apa? Maliki. Terus qiraahnya apa? Nafi', sampai sekarang konsisten. Orang-orang Maroko itu mazhabnya apa? Maliki. Qiraahnya apa? Nafi', konsisten sampai sekarang. Ya, konsisten. Nah, ini penyebaran fikih dengan penyebaran qiraat itu beriringan. Kenapa? Karena tafsir qiraat digunakan dalam fikih. Bacaan tertentu tafsir fikihnya beda. Bacaannya A, tafsir fikihnya A. Bacaannya B, tafsir fikihnya B. Begitu. Maka ketika orang-orang Turki Utsmani yang rata-rata membaca dengan bermadhab fikih dengan madhabnya Abu Hanifah, otomatis qiraahnya pun Asim, mau Syu'bah atau Hafs. Kemudian yang menarik adalah ketika Turki Utsmani berkuasa, mereka kemudian mencetak mushaf Al-Quran modern pertama. Yang cetakannya sudah mulai bagus, diistilahkan dengan mushaf Bahriyah. Kenapa? Karena yang mengkoordinirnya adalah angkatan lautnya Turki Utsmani. Mushaf Bahriyah ini langsung disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pokoknya seluruh negara yang kerjasama dengan Turki Utsmani. Mushafnya apa itu yang dicetak pada saat itu? Riwayah Hafs. Mushafnya sudah dikasih harokat versi Hafs. Ya, seperti itu. Maka dari sinilah kemudian orang-orang ketika mendakwahkan Turki Utsmani, dakwah masuk ke negara baru. Misalnya mendakwahkan Islam, ngajarin Al-Quran kan? Bacanya apa? Hafs. Begitu. Termasuk ketika kerjasama dengan beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Maka dibawanya apa? Hafs. Seperti itu. Kecuali beberapa wilayah tertentu yang memang secara madhab sudah kokoh. Misalnya di mana? Di Maghrib, Andalusia, madhabnya kokoh di sana Maliki. Madhabnya kokoh Maliki, bacaannya apa? Nafi'. Sampai sekarang nggak tersentuh mereka. Karena jauh kan dari Turki ke Maghrib, nggak tersentuh mereka. Karena mereka sudah Islam juga, ngapain juga didakwahin orang udah Islam kok gitu kan. Seperti itu. Makanya mereka tetap dengan bacaannya bacaan Nafi', fikihnya fikih Maliki. Kemudian, kenapa Turki Utsmani lebih memilih Hafs daripada Syu'bah? Karena secara hitung-hitungan teori lebih mudah, dalam tanda petik, lebih mudah Hafs. Kenapa? Karena teoritisnya itu mudah dibukukan. Beda dengan riwayah yang lain, kalau belajar tajwid di riwayah yang lain, itu mungkin bisa 2 kali lipat Hafs, terutama kalau Warsh. Kalau belajar Hafs itu sedikit. Jadi antum kalau misalnya Tufatul Atfal versi Hafs, cukup 12 pertemuan selesai. Bisa jadi kalau Syu'bah itu jadi 18. Bisa jadi kalau Ibnu Katsir jadi 20. Bisa jadi kalau Nafi' jadi 24. Karena ada rincian hukum yang berbeda, di mana misalnya di idgham. Atau misalnya riwayah As-Susi. Kata sebagian orang, As-Susi itu lebih mudah cara bacanya. Oke lah, cara bacanya mudah. Tapi teorinya, enggak. Ada namanya idgham kabir. Kan bacanya mudah. Tattali'u alal afidah. Dibaca tattali' alal afidah. Kan lebih mudah. Enggak usah 2 kali ainnya. Tapi secara teorinya agak ribet. Ngajarinnya agak ribet. Kaidah-kaidah idgham kabirnya. Maka Hafs ini termasuk yang paling mudah secara teori. Makanya beruntung kita belajar Hafs. Coba kalau antum lahir di Maroko, lahir di Aljazair, belajarnya apa? Warsh. Bab apa? Bab Hamzah sudah panjang sekali. Baru masuk bab Hamzah, mad badal sudah panjang sekali. Mad badal itu bisa lebih panjang dari mad lazim. Ya. Kemudian ketika kolun ada bab tashil dan idkhal. Di sini kita nggak ada.
Cuma nanti ada beberapa catatan. Inilah beruntung kita pakai riwayah Hafs, begitu. Baik ya, difahami qiraah dengan riwayah ya. Jadi riwayah Hafs kenapa berkembang? Yang paling utama itu memang usaha Turki Utsmani. Itu yang paling utama. Kemudian ketika rekaman-rekaman mulai bermunculan, orang-orang rekam itu kebanyakan pakai Hafs di radio-radio itu zaman dulu. Yang lain itu jarang. Makanya orang-orang ya sudahlah, pakai Hafs saja semuanya. Mushaf kemudian distandarisasi semuanya Hafs. Sampai sekarang akhirnya kelebihannya ya kita jadi seragam ke negara manapun insya Allah nggak akan ribet gitu ya. Tapi kekurangannya riwayah yang lain jadi tenggelam dan hanya dibaca di kelas-kelas saja. Sayang juga sebetulnya. Hanya dibaca di kelas-kelas saja. Baik, sekarang yang ketiga, thariq atau jalur. Ini thariq, ro-nya yang panjang. Thariq. Kalau to-nya yang panjang, thariq. Itu adalah artinya apa? Was-samaa'i wat thariq. Hah? Baca aja terjemahan mushaf lah. Jadi beda antara thariq dengan thariq. Thariq ini jalur. Kenapa udah ada riwayah kok ada jalur juga? Sama seperti qiraah. Perawi punya murid banyak. Imam Hafs punya murid berapa? Banyak sekali. Imam Hafs punya murid banyak sekali. Dan ternyata masing-masing muridnya ini kadang-kadang bacaannya beda. Siapa yang ngajarin? Imam Hafs. Tapi kok bacanya beda sama itu? Siapa yang ngajarin? Hafs juga. Maka mesti diseleksi lagi. Maka dipilihlah dua jalur besar dalam riwayah Hafs. Jalur siapa? Jalur Ubaid dan jalur Amr. Ini jalur besarnya. Jalur Ubaid dan jalur Amr. Kemudian Al-Imam Abu Amr Ad-Dani lebih milih jalurnya Ubaid yang ditulis di kitab beliau. Imam Asy-Syatibi nerusin pakai jalur Ubaid juga, jalurnya Abu Amr juga. Maka kemudian jalur ini dikenal dengan istilah jalur Asy-Syatibiyah. Kenapa? Karena disusun nazam-nazamnya oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi jalur itu adalah apa-apa yang diambil dari perawi. Thariq adalah jalur bacaan yang menyampaikan kita kepada para perawi. Qiraah yang masyhur ada 10. Riwayahnya ada berapa? 20. Masing-masing 2 kan? Terus satu riwayah berapa jalur? Setiap qiraah memiliki 2 riwayah. Dan setiap riwayah kurang lebih punya 57 jalur. Masya Allah. Rata-rata 50-an. Adapun Hafs punya 57 jalur. Masya Allah. Banyak sekali. Maka totalnya kurang lebih berarti ya diratakan sajalah sekitar 1000 jalur periwayatan. Sekitar berapa? 1000 jalur periwayatan. Dan semua jalur itu diringkas, dirangkum oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab beliau An-Nashr. An-Nashr kebanyakan diringkas dalam nazam namanya Thayyibatun Nashr. Nah, ini jalurnya. Wah, nggak jelas ya. Nah, ini nih. Lihat. Ada. Tuh. Dikenalnya dengan istilah jalur Thayyibah. Kenapa kok disebut jalur Thayyibah? Karena Thayyibatun Nashr. Ibnu Katsir, Al-Bizi 41, Kumpul 33. Imam Nafi, Qalun 83. Abu Amr Ad-Duri 126. Waduh, ngeri sekali kan? Masih kurang besar. Ya kita nggak usah ngurusin itu, kita ngurusin Imam Asim. Mana Imam Asim? Nah, Imam Asim. Syu'bah 51, Hafs 52, katanya 57. Ingat, Imam Ibnul Jazari hanya mencantumkan 52. Terus yang 5 siapa yang menelitinya? Al-Imam Mustafa Al-Izmiri.
Jadi 57 totalnya. Ya ini totalnya dijumlahin aja sendiri ya. Ya itu berapa tuh totalnya tuh tadi tuh. Ya kurang lebih sekitar 1000 lah gampangnya begitu ya. 1000. Nah ini. Masya Allah loh. Ya. Tadi Imam Hafs jalur Ubaid dan jalur Amr. Jalur Ubaid dan jalur Amr pecah lagi di bawahnya. Ubaid ada 24, Amr ada 28. Ya, saya perbesar lagi. Di kuliah ada nggak? Saya nggak tahu. Kemungkinan ada, tapi nggak detail. Ya karena ngejar kurikulum. Apalagi sekarang nggak bisa tatap muka. Paling suruh baca. Ini ya. Ubaid ada banyak. Ubaid ada banyak. 24. Dari 24 ini dipilihlah satu oleh Abu Amr Adani yang dicantumkan dalam kitab beliau namanya At-Taisir. Saya pilih satu aja deh. Kenapa? Kalau banyak ribet. Sudah saya pilih satu. Apa pertimbangan beliau? Wallahu ta'ala alam. Kita nggak tahu pertimbangan. Karena yang pasti semuanya sahih. Ini semuanya jalur-jalur sahih semuanya. Antum mau baca di dalam sholat, tilawah, mau baca apapun, boleh. Boleh, silakan. Semuanya boleh. Antum boleh membaca dengan jalur manapun, boleh. Semuanya diperbolehkan. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Kenapa dikenalnya dengan istilah jalur Syatibiyah? Karena jalur tersebut kemudian mata rantainya sampai kepada Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi kemudian merangkum jalur-jalur tersebut dalam kitab beliau yang berjudul Hirzul Amani Wajhut Tahani, atau dikenal dengan istilah Manzumah Syatibiyah. Kalau bingung nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena nggak ada ujian, tenang aja ya. Boleh, silakan. Air. Terus kalau pengen ngaji sendiri, misalnya ada yang nanya, kalau pengen mengkaji sendiri kayak begini, sumber kitab yang paling bisa dikaji kitab apa? Kitab induk ilmu qiraat itu sebetulnya satu. Apa? An-Nashr. An-Nashr fil qiraatil ashr. Kitab induk qiraat itu. Jadi kalau kata Syekh Aiman Suwaid, An-Nashr itu seperti Sahih Bukhari dalam hadis. An-Nashr dalam ilmu qiraat seperti Sahih Bukhari dalam ilmu hadis. Begitu. An-Nashr fil qiraatil ashr. Yang kita baca sekarang adalah riwayahnya Hafs. Qiraahnya Imam Asim, jalurnya Asy-Syatibiyah. Disebut jalur Syatibiyah karena kaidah-kaidah umumnya tersebut ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Siapa namanya Al-Imam Asy-Syatibi? Abu Muhammad Al-Qasim. Ada yang juga nyebut namanya Abul Qasim Muhammad. Balik-balik namanya. Ibnu Firruh bin Khalaf Asy-Syatibi. Syatibi dari kota Satifah. Di mana Satifah? Tetangganya Cordoba, Spanyol. Ya, Spanyol. Maka dari itu tidak heran menurut urutan Al-Imam Asy-Syatibi, qiraah pertama itu qiraah apa? Kalau antum pengen jamak qiraat, yang pertama dibaca harus qiraah siapa? Nafi', Imam Qalun dulu. Kenapa? Bisa jadi ada sentimen madhab di sini nih. Bisa jadi ada sentimen madhab. Kenapa? Andalusia dan sekitarnya dulu Malikiyah. Rata-rata qiraahnya Nafi'. Bisa jadi beliau juga Imam Syatibi pakai Nafi'. Mengunggulkan Nafi'. Wajar, setiap imam punya pengunggulan masing-masing. Beliau Imam Nafi'. Imam Al-Jazari, Abu Amr, Abu Musaim Al-Khaqani, Al-Imam Al-Kisai. Wajar, ini wajar ya. Al-Imam Yuda Arifin, Hafs gitu ya. Kayak gitu kurang lebih ya. Kalau yang nyusun Syatibiyahnya Ustadz Yuda, pasti yang pertama Hafs yang dibaca gitu kan. Wajar.
Imam Ad-Dani, jalur sanadnya kayak gimana sih Imam Ad-Dani? Baik, jalur sanadnya adalah Imam Abu Amr Ad-Dani, dari guru beliau Abul Hasan Thahir Ibnu Ghalbun, dari Ibnu Ghalbun ke Al-Hashimi, Al-Hashimi ke Al-Ushnani, Al-Ushnani ke Ubaid. Ya, namanya ya, jelas ya. Ad-Dani, kemudian Ibnu Ghalbun, kemudian Al-Hashimi, kemudian Al-Ushnani, kemudian Ubaid, jalur Ubaid. Ubaid punya murid Al-Ushnani, punya murid Al-Hashimi, punya murid Thahir bin Ghalbun, punya murid Abu Amr Ad-Dani. Ditulislah kaidah-kaidah tersebut dalam kitab At-Taysir. Diringkas At-Taysir dalam sebuah nazam oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Begitu. Baik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini baru pengantarnya ya, belum masuk ke kekhususannya sebetulnya. Kekhususannya kan belum. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau lanjut, boleh. Sampai jam 10 juga boleh kalau saya mah. Paling juga antum yang lelah. Tafadhal Ustaz Arif. Apakah orang yang meriwayatkan qiraat juga meriwayatkan hadis? Naam, Imam Asim juga periwayat hadis. Cuma memang beliau lebih sibuk ilmu Al-Qur'an, jadi kurang banyak riwayat hadisnya. Murid-murid dalam bidang hadisnya sedikit. Kenapa? Karena beliau sibuk ngurusin Al-Qur'an. Begitu, ya. Mereka ahlul hadis. Banyak di antara mereka ahlul hadis. Bahkan di antara mereka ada ahlul fiqih. Siapa? Abu Amr. Abu Amr ahli fiqih, fuqaha. Beliau fuqaha. Abu Amr itu fuqaha. Ibnu Jazari juga fuqaha, ahlul hadis, ahlul sejarah. Al-alamah beliau, banyak ilmunya. Cuma lebih sibuknya ilmu qiraat. Sama seperti Ustadzuna Muhammad Al-Farabi. Beliau kan lulusan fiqih syariah. Ya kan? Lulusan fiqih syariah, tapi karena sibuknya qiraat, jadi orang-orang banyak ngambil riwayah ke beliaunya, diroyahnya ya qiraatnya. Begitu. Jadi enggak mesti yang ahli qiraat itu enggak ahli dalam bidang yang lain. Tapi ada juga yang ahli satu bidang, enggak ahli dalam bidang yang lain, ada, dan itu wajar. Jangan dicela. Ya, jangan dicela, begitu. Allahu taala a'lam. Kalau belajar ilmu qiraat, jangan nanya buku terjemahan mana yang bisa dikaji. Jangan pernah nanya buku terjemahan kalau ngaji qiraat. Ada sih yang nerjemahin, tapi ya antum cuma dapet apa ya? Kulitnya mungkin ya. Jadi cuma diajak ke halaman rumah gitu kalau misalnya jalan-jalan itu. Belum diajak masuk. Gitu ya. Kenapa? Karena untuk ilmu qiraah sayap pertamanya adalah nahwu, ya, sayap keduanya adalah Al-Qur'an itu sendiri, tajwid dan hafalannya. Jadi kalau misalnya antum punya hafalan tajwidnya bagus, itu cuma punya satu sayap. Bisa terbang nggak? Ya bisa, tapi paling maksimal berapa meter tingginya. Tapi kalau punya dua sayap, nahwu, sarafnya bagus, wah itu udah terbangnya tinggi sekali. Begitu. Baik. Siap masuk ke kekhususan Syatibiyah? Terus apa aja sih yang mesti diperhatikan dalam jalur Asy-Syatibiyah itu? Jalur yang kita amalkan. Kan kaidah-kaidah umumnya sudah dibahas di Tufatul Atfal, betul. Tapi ada beberapa cara baca yang agak berbeda dengan kaidah-kaidah yang telah dipelajari. Yang pertama apa? Yang pertama adalah at-tashil. Ya sudah disinggung sih ini sebetulnya, tapi kita tekankan kembali. Yang pertama adalah at-tashil. Apa itu tashil? Dari kata sahala, yusahilu, artinya memudahkan. Buat orang Arab memudahkan, terutama orang Arab di zaman dulu. Maksudnya apa? Membaca huruf hamzah dengan mempermudah pengucapannya, sehingga makhraj dan sifatnya berada di antara makhraj dan sifat hamzah dengan mad. Baik,
sifatnya hamzah apa saja? Jahar, syiddah, istifal, infitah, ismat. Sifatnya alif apa saja? Khafa, terus sifatnya mad apa saja? Sifatnya mad apa saja? Punya sifat lin, apa lagi? Kalau kita pakai sifatul huruf Ibnu Jazari mengatakan misalnya mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Ada alif enggak? Enggak ada. Maka berarti menurut sebagian ulama atau menurut kebanyakan ulama, alif berarti apa? Alif berarti apa? Jahar, udah gitu ya. Paham ya? Paham? Baik, berarti yang pertama alif jahar. Kemudian apa lagi? Syadiduha ajid kotin bakat. Ada enggak? Enggak ada. Berarti alif apa yang kedua? Rikhwah. Kemudian alif yang ketiga apa? Istifal. Alif yang ketiga apa? Yang keempat apa? Infitah. Idlaq dan ismat, para ulama beda pendapat. Idlaq dan ismat, kenapa? Karena nggak bisa diukur jaraknya. Jarak dari mana? Dia kan nggak punya titik. Jaraknya nggak punya titik. Baik. Dari sifat ini yang beda dengan hamzah apa? Yang beda dengan hamzah apa? Syiddah rikhwah. Baik. Yang pertama makhrajnya. Hamzah ada di aqsal halaq, alif ada di jauf. Maka sifat hamzah tashil adalah berada di antara aqsal halaq dan jauf. Itu makhraj. Makhraj hamzah tashil berada di antara aqsal halaq dan jauf. Sifatnya berada di antara syiddah dan rikhwah. Sifatnya berada di antara syiddah dan rikhwah. Jadi, kalau hamzah tahqiq itu lawan dari hamzah tashil. Hamzah tahqiq adalah hamzah yang diucapkan dengan jelas. A, I, U. Hamzah asli, itu namanya hamzah tahqiq. Hamzah tashil itu bukan mad, bukan hamzah, tapi di antaranya. Kalau hamzah tahqiq itu adalah A, kalau mad itu nggak ada gerakan makhraj. Kalau tashil maka hamzah tashil itu biasanya yang kedua, tidak mungkin yang pertama. Yang pertamanya bisa huruf yang lain atau huruf hamzah tahqiq. Misalnya A ketemu hamzah tashil, maka dibaca A. Jadi yang keduanya ini enggak jadi A, enggak jadi mad. Kan ada sebagian orang baca begini. Itu enggak ada. Hamzahnya enggak ada. Harus ada, tapi enggak seperti hamzah pertama. Baik. Sifatnya antara syiddah dan rikhwah, makhrajnya antara aqsal halaq dan jauf. Al-Alama As-Samanudi mengatakan, a'jamiyyu suhilat ukhraha li hafsina. Maka a'jamiyyu mesti ditashilkan menurut bacaan dari riwayat Imam Hafs. Di mana itu hanya ada satu tempat dalam surat Fussilat ayat 44. Ini sudah dibahas atau sudah disinggung secara umum ketika kita membahas mutamatsilan kabir. Itu kotaknya harusnya muncul belakangan, gak apa muncul duluan, gak apa-apa. Laqalu laula fussilat ayatuh. Kalau mau waqaf, a'jamiyyu wa 'arabi. A'jamiyyu wa 'arabi. Silakan. Dipahami? Kemarin sudah dicontohkan di sini ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Dan ternyata saya jadi paham kenapa sebagian ulama di Indonesia menyebut bahasan ini sebagai bahasan gharib. Aneh, asing. Kenapa? Karena kenyataannya memang banyak orang yang nggak tahu di Indonesia.
Banyak orang yang nggak tahu di Indonesia. Coba antum pulang ke kampung, tanya orang tua, tanya guru ngaji. Tahu tashil nggak ya Ustadz? Banyak yang belum tahu. Banyak yang belum tahu. Sekali berustadz sekalipun bahkan masih ada yang bacanya a'ajami, masih banyak yang bacanya majroha, masih banyak yang baca latak manna biasa saja. Ini saya jadi paham kenapa kemudian ada istilah bab gharib dalam buku-buku tajwid bahasa Indonesia. Begitu ya. Kemudian ada juga yang boleh tashil dalam riwayah Hafs jalur Asy-Syatibiyah. Ada 3 kata, al-an, al-dzakarain, dan Allah. Ini ada 2 pilihan. Istilahnya, kalau satu kalimat bisa dibaca dengan 2 cara, maka istilahnya apa? Wajhan. Istilahnya apa? Wajhan. Punya 2 wajah. Bukan punya 2 wajah munafik. Bukan ya. 2 wajah adalah 2 cara baca. Kalau hanya 1 cara baca, istilahnya wajib. Maka yang di atas Fussilat 44 istilahnya wajib tashil. Yang 3 kata ini wajhan. Boleh tashil, boleh ibdal. Ibdal itu apa? Diubah menjadi mad badal. Al-an. Loh kok panjang? Kan mad badal dalam Hafs 2 harokat. Karena udah diibdal ketemu sukun. Jadi mad lazim. Mumtaz. Barakallahu fikum. Yang udah belajar aqwas sababain mah gampang ya. Ada yang tanyakan masalah tashil? Dipersilakan. Menurut pendapat yang kuat insya Allah bahwa mad punya sifat. Yang mad itu tidak punya, yang pertama adalah idlaq dan ismat yang diperselisihkan. Yang kedua, mad itu tidak punya sifat tafkhim tarqiq secara asal. Jadi mad itu enggak, asalnya mad itu tafkhim atau tarqiq. Ini yang para ulama kemudian diskusi panjang sekali. Ya, walaupun kalau kita lihat istifalnya ya tarqiq. Cuma yang unik, ro itu istifal. Tapi hukum asalnya ro apa? Tafkhim. Hukum asalnya ro tafkhim. Istifal. Makanya untuk alif atau mad, alif saja sebetulnya ya, alif ya. Kalau untuk mad yang lain tarqiq. Kalau ya sama waw tarqiq. Kalau alif maka mengikuti huruf sebelumnya. Enggak punya keadaan asal menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah. Tapi para ulama beda pendapat. Intinya ini untuk masalah tafkhim tarqiq. Tapi kalau masalah sifat lazimah insyaallah menurut pendapat yang lebih kuat punya sifat lazimah, tinggal yang tidak disebut oleh Imam Jazari saja. Mahmud Suhafah atau Syarul Sakat enggak ada alif ya sudah, berarti alifnya jahar. Begitu ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Tashil ada yang tanyakan? Tashil ada yang tanyakan? Enggak ada ya? Berarti sudah paham semuanya. Baik, kita lanjut. Poin yang kedua. Imalah. Apa? Bacanya imalah. Imalah. Bacanya imalah. Imala, amala yumilu. Artinya membuat condong pada sesuatu. Miring, memiringkan, mencondongkan. Muyul, kecenderungan. Ya, kalau misalnya mau milih orang, potensinya mana nih? Ini orang potensinya kemana nih? Ke qiraat, ke fikih, atau ke adab? Muyulnya kira-kira kemana? Gitu. Condongnya kemana? Cenderung iya, satu kata. Mailun. Mail. Ya, mail. Mala yamilu, amala yumilu. Mailun. Mailun imalatan. Masih satu suku kata. Masih satu suku kata. Karena manusia condong kepada condong pada harta, betul. Kenapa mal disebut mal? Karena manusia memang cenderung condong kepada harta, dunia, mal. Begitu. Kenapa dinar disebut dinar? Karena dinar itu terdiri dari 2 kata, din dan nar. Siapa yang bisa memanfaatkan maka dia bisa menjaga agamanya, yang tidak bisa memanfaatkan maka dia akan masuk neraka. Dinar. Yang bisa menjaganya maka dia akan menjaga agamanya, yang gak bisa menjaga maka dia akan masuk neraka. Makanya dinar disebut dinar.
Jangan tanya dirham, saya nggak tahu. Fulus juga nggak tahu. Maksudnya apa sih imalah memiringkan sesuatu? Yakni memiringkan suara fathah ke arah kasrah dan alif ke arah ya. Jadi dua, fathah ke kasrah dan alif ke ya. Ini kaidahnya begitu. Kaidah umumnya begitu. Kalau kita ibaratkan, fathah itu vertikal, ini vertikal ya, vertikal. Kasroh itu horizontal, maka imalah itu diagonal. Paham? Vertikal A. Coba A. Bukan A. Kalau A itu O. A. Tapi jangan E. Kalau E udah miring. I. A. I. Miringin. E. Itu yang namanya imalah. Sama seperti ketika antum mengucapkan kata tempe. Bisa semuanya tempe? Bang, beli tempe, Bang. Bukan tempe bilangnya. Bang, beli tempe. Beli timpi. Enggak. Tempe. Ya, bahasa Indonesia mudah. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia ada huruf E. Jadi imalah itu menjadikan suara menyerupai huruf E dalam bahasa Indonesia. Tapi imalah itu ada dua. Dalam ilmu qiraat imalah ada dua. Yang pertama miringnya sempurna jadi E. Yang kedua miringnya nggak sempurna. Jadi A campur dengan E. Kayak gimana? Sebagian ulama bilang, untuk mempermudah, sudahlah, baca saja. Ini untuk mempermudah. Ini sebetulnya rukhsah, bukan bacaan asli. Bukan bacaan asli. Kalau bacaan aslinya itu, memang agak susah ya. Saya waktu talaki sama Syekh Mahmud salah terus. Karena suaranya kalau beliau itu kayak gini. Misalnya, wadduha. Antara A sama E suaranya. Paham ya? Kayak gitu. Antara A sama E. Jadi bukan wadduha, bukan. Kalau yang beliau ajarkan, wadduha. Antara A sama E. Suaranya antara A sama E. Jadi bukan wadduha, bukan wadduhe, tapi wadduha. Kayak gitu. Wallaili idza saja. Kayak gitu. Hah? Warsh. Yang sughra adanya di warsh. Yang sughra adanya di warsh. Terus yang di hafs apa? Alhamdulillah. Yang hafs cuma ada kubro. Itu pun cuma satu. Di mana? Di majriha saja. Dalam riwayah Imam Hafs, dalam jalur syatibiyah wabil khusus, hanya ada satu kata yang dibaca dengan imalah kubro. Yang sughra nggak ada. Coba kalau yang sughra ada, antum mesti belajar dulu. Wadduha wallaili idza saja. Kan A bukan E. Wasyamsi waduhaha. Ya. Begitu. Cuma kalau sebagian ulama karena sulit, banyak orang yang kesusahan, sudahlah di-kan saja. Wasyamsi waduhaha. Ini rukhsah, bukan kaidah asal ya. Yang saya pahami demikian. Maka di sini hanya ada satu dalam riwayat Hafs. Bismillahi majriha wa mursaha. Silakan. Seperti kalau antum keliru fathah karena kelebihan, itu imalah sughra. Ada sebagian orang yang baca begini misalnya, sudah imalah sughra, misalnya begini. Yang sering, nah bismillah misalnya. Bismillah. Itu udah jadi imalah sughra sebetulnya itu. Maka hati-hati. Pengen tipis tapi berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Berlebihan. Ya, pengen tipis tapi berlebihan. Memang betul keumuman orang Indonesia kalau baca fathah agak tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan? Tipisin, tapi jangan jadi bismillah. Itu imalah. Bismillah, la.
La. Jangan jadi le. Baik. Al-alamah sama nun. Atau misalnya a'udhu. A'udhu. Ukhraha wa muyyilat majroha. Majroha dibaca muyyilat. Dan imalahkan majroha. Menjadi apa? Majriha. Dalam surat Hud ayat 41. Majriha. Dan ini masih banyak sekali berustadz pun yang masih membacanya majroha. Makanya wajar kalau diistilahkan dengan ayat qoribah. Begitu. Dipahami imalah? Cuma ada berapa? Aduh. Cuma ada satu dalam hafs. Imalah ada berapa jenis? Yang pertama imalah apa? Yang kedua, imalah sughra disebut juga dengan istilah at-taqlil. Taqlil. Dari kata apa? Qalil. Miringnya dikit. Taqlil. Imalah sughra disebut juga taklil. Jadi kalau dalam ilmu qiraat misalnya yang ini dibaca taklil, yang ini dibaca imalah. Maksudnya imalah kubra dan taklil dan imalah sughra. Kalau lawannya imalah apa ya? Fathah atau kasrah. Yang tidak imalah berarti fathah sempurna. Masya Allah, Ustaz Arif. Ustaz, contohin, Ustaz. Wa qala rkabu. Bayat. Fadal. Bayati. Fadal. Tadi udah bayati, enak, bayati. Apanya? Ekornya. Mahattohnya. Nah, itu mahattohnya udah bagus. Wa qala. Ya, sulit. Bebaslah, pakai lagam apapun. Fadal, contohin saat. Bismillahirrahmanirrahim, usahanya jerah. Allahu Akbar. Nggak apa-apa deh begitu juga ya. Tadi saya pengennya ini, ya udah nggak apa-apa. Kalau sendirian aja, gila suruh baca. Khair, al-imalah ada yang tanyakan? Fadal. Gimana? Ada satu huruf nggak mau? Gimana? Oh, variasi lagam irama. Qiraatnya nggak boleh? Ya, terus? Betul. Jadi, 7 huruf ini bukan 7 qiraat. Apakah demikian? Betul. 7 huruf bukan 7 qiraat. Ingat, tadi kan Nabi menerima 7 huruf. Dipahami? Kemudian, Nabi mengajarkan pada para sahabat itu nyampur. Jadi 7 huruf itu bukan yang satu Nafi, yang huruf kedua Ibnu Katsir, huruf ketiga Ibnu Amir. Terus Abu Ja'far, Khalaf, sama Yakub apa? Huruf apa? Bukan. Yang 7 huruf ini sudah tersebar ke qiraat-qiraat yang ada. Jadi begini, kenapa Nabi kok nyampur ketika mengajarkan kepada para sahabat? Alasannya seperti yang tadi telah diuraikan. Yakni Nabi mengajarkan sesuai yang paling mudah bagi lisan sahabat. Begitu. Jadi misalnya Nabi ngajarin huruf yang pertama nih. Terus sahabat ini bisa, ya udah. Sahabat yang kedua nggak bisa, maka jatuhnya ke huruf kedua. Masih belum bisa juga huruf kedua. Huruf ketiga, huruf keempat, huruf kelima, sampai huruf ketujuh. Silahkan pilih yang paling mudah buat antum. Iya. Jadi bebas-bebas.
Maka semua sahabat yang penting telah mendengar dari Nabi, maka mereka bebas pilih yang mana yang mudah bagi mereka. Maka sudah tersebar kan. Kemudian tabi'in, gurunya enggak satu sahabat. Kadang-kadang 2 sahabat, 3 sahabat. Nerima variasi qiraat yang banyak berarti. Dari sinilah makanya muncul banyak variasi qiraat. Jadi justru salah satu alasan yang paling penting kenapa Ibnul Jazari pengen nambah dari 7, ini gara-gara banyak orang yang mengaitkan 7 huruf sama dengan 7 qiraat. Huruf pertama itu adalah qiraah Nafi. Huruf kedua adalah qiraah Ibnu Katsir. Huruf ketiga adalah qiraah Asim. Maka Ibnu Jazari bilang, bukan begitu. 7 huruf itu sudah tersebar ke seluruh qiraat yang 50. Cuma yang disepakati adalah harus memenuhi 3 unsur yang telah ditetapkan para ulama. Sahih sanadnya, sesuai bahasa Arab, dan sesuai rasem. Begitu. Maka Ibnu Jazari ingin menegaskan bahwa selain yang 7 tadi, ada loh qiraat lain yang sederajat dengan itu. Dan beliau bisa membuktikan dalam kitab-kitabnya. Salah satu kitabnya adalah Munjidul Muqri'in. Ini Masya Allah, kitab yang sangat bagus. Dalil-dalil beliau bahwa yang 3 ini kedudukannya sama dengan yang 7. Nama kitabnya apa? Munjidul Muqri'in. Saya ada. Kalau mau baca boleh ke rumah. Ibnu Jazari, Munjidul Muqri'in. Begitu. Seperti itu, ya. Jadi beliau ingin menegaskan dalam kitab tersebut bahwa yang 3 sama dengan yang 7, dan 7 huruf itu bukan 7 qiraat. Di Muqaddimah An-Nasyr awal-awal ada masalah 7 huruf dibahas dalam An-Nasyr. Itu memang banyak pendapat para ulama. Yang pasti beliau menegaskan bahwa 7 huruf bukan 7 qiraat. Ini juga di sebagian masyarakat tersebar pemahaman yang kurang tepat. Bahkan sebagian masyarakat ada yang memahami 7 qiraat itu 7 irama. Bayati, kemudian nahawan, kemudian jiharka atau ajam, kemudian sikha, kemudian ras, hijaz, satu lagi apa? Toba, ya, yang disingkat dengan apa singkatannya? Lupa saya sama. Udah lama dulu waktu sering berkecimpung sama teman-teman masalah ini. Udah lupa. Yang disebut qiraat itu yang mana? Maka dalam literatur ilmu qiraah sebetulnya yang saya pahami istilah qiraah selama sahih disebut tawatur. Pokoknya tawatur istilahnya. Jadi tidak dikenal istilah ini mutawatir, ini ahad, ini sahih, ini hasan, nggak ada. Pokoknya kalau dalam ilmu qiraat itu sahih dan syadz. Udah selesai. Sahih itu memenuhi 3 unsur, yang syadz salah satu unsurnya hilang, selesai. Jadi beda sama hadis. Beda sama hadis. Begitu. Makanya saya juga agak kurang tepat dengan sebagian buku yang menyatakan ini mutawatir, ini sahih, ini hasan, ahad. Agak kurang tepat ya pembagian tersebut karena nggak dikenal. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mungkin beliau punya hujah tersendiri, tapi saya agak kurang sepakat. Kenapa kan Ibnu Jazari nggak nyinggung-nyinggung itu? Bahkan Ibnu Jazari dalam Munjidul Muqri'in dan awal-awal An-Nasyr menegaskan yang 3 sama kedudukannya dengan yang 7. Begitu. Baik, lanjut. Udah jam 8. Gimana? Yang 7 huruf original itu yang mana? Udah kecampur semuanya. Yang tahu Allah saja, betul. Jadi kalau misalnya paketannya yang mana, yang tahu cuma Allah. Dan Nabi tentu saja. Cuma Nabi udah nggak ada. Nggak bisa kita nanya. Berarti yang tahu Allah, Malaikat Jibril, Malaikat Mikail, dan Nabi SAW. Paketannya yang mana? Wallahu ta'ala alam. Kita nggak tahu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Pokoknya yang kita tahu sekarang udah kecampur. Yang tahu itu ada versi penelitian Imam Nafi', ada versi penelitian Imam Ibnu Katsir, ada versi penelitian Asim. Tinggal pilih yang mana yang antum mau baca. Bebas. Mau dicampur boleh enggak? Boleh-boleh saja sebetulnya selama tidak mengubah makna. Terutama bagi antum yang kesulitan mengikuti satu qiraat, kok susah banget sih. Campurlah yang lain supaya bisa, nggak apa-apa. Cuma kalau antum bisa dan antum adalah muqri, qori, pengajar Al-Quran, aib kalau sengaja dicampur begitu. Nggak makruh, nggak haram, aib. Jadi aib ini tingkatannya di bawah makruh ya, nggak sampai makruh, aib saja.
Kenapa kok boleh dicampur-campur? Allah sendiri yang bilang faqru ma tayassara minal Qur'an. Udah jelas. Semuanya sahih dari Allah, kenapa kita melarang orang campur-campur? Yang nggak boleh campur-campur itu kalau mengubah makna. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ngambil riwayah. Karena kalau misalnya antum ngambil riwayah apa? Hafs, tapi bacanya campur-campur, berarti dusta. Nggak boleh. Baca apa? Qalun, tapi dicampur-campur, berarti bukan qalun lagi. Maka dusta. Jadi ngambil riwayah nggak boleh. Kalau ngambil riwayah tidak diperboleh. Lanjut atau dipending? Lanjut atau ditunda dulu? Yang pengen lanjut angkat tangan. Baik, sudah cukup sampai di sini dulu. Yang ikhwan udah gak diangkat tangan sama sekali. Jumat nanti lanjut ini. Plus tanya jawab ya. Jadi sebelum ujian lanjut ini plus tanya jawab. Baik, sebelum ditutup nih, ada yang mau nanya masalah Tuhfatul Atfal? Atau ya silakan. Iya, boleh. Ya. Kalau badal, kenapa kok nggak bisa naik tingkat, nggak bisa turun tingkat? Karena memang dia tidak seperti pandangan terhadap badal itu berbeda dengan pandangan terhadap mad yang lain. Jadi badal itu sebagian besar ulama menyatakan bahwa badal ini tidak menjadi sebab far'i kecuali Warash kan? Kecuali Warash. Makanya di sini tidak ada para ulama yang menilai badal bisa naik bisa turun. Berbeda misalnya dengan arid. Para ulama sepakat. Para ulama sepakat ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi pilihannya berapa? Pilihannya kalau yang enggak berarti 2, kalau bisa berarti 4 atau 6. Kalau badal itu yang bisa pilihannya langsung otomatis 2, 4, 6. Pilihannya otomatis 2, 4, 6. Yang enggak ya 2. Enggak dipisah-pisah. Yang ini 2, yang ini 4, yang ini 6. Kalau badal itu enggak. Yang bisa menganggap mad far'i 2, 4, 6. Yang enggak bisa 2 saja. Maka kalau antum menganggap badal ini adalah bisa jadi far'i, pilihannya mana? 2, 4, 6. Ketika enggak, 2. Beda sama mad arid. Kalau antum enggak menganggap arid, 2. Kalau menganggap sama dengan lazim, 6. Kalau menganggap arid far'i tapi bukan lazim, 4. Jelas kan pembagiannya? Kalau badal enggak? Kalau badal pokoknya kalau menganggap far'i, ya boleh 2, 4, 6. Makanya dia nggak bisa naik turun. Dia nggak bisa naik turun. Pokoknya kalau nganggap far'i 2, 4, 6, level berapa tuh? Di atas mad asli kan? Kalau dia nggak jadi mad far'i, ya sama dengan mad asli. Udah begitu pilihannya. Pilihannya begitu. Iya udah lemah dia, itu udah auto lemah dia. Gimana nggak disebut lemah? 10 qiraat cuma setengah qiraat yang baca lebih dari itu, setengah qiraat ya, karena satu riwayah doang itu, setengah qiraat itu. Setengah qiraat. Dari 20 riwayah cuma satu riwayah. Ini pun hanya satu jalur lagi. Lo sangat lemah. Dari 1000 jalur hanya satu jalur, sangat lemah. Lemah sekali badal itu. Yang lain 2. Yang lain 2. Waras dari jalur azraq. Begitu. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada yang tanyakan? Tolong, Reva. Contoh hadhihi. Contoh ha'il ismul isyarah. Dalam Al-Quran. Hadhihi apa misalnya? Ya banyak lah. Antum cari hadhihi dalam Al-Quran banyak banget. Ya. Gimana? Ha'il ismul isyarah kenapa? Kemarin pada bingung. Dalam Al-Quran itu lafad hadhihi. Seluruh lafad hadhihi yang dibaca panjang. Hadis yang panjang ya, hadis yang panjang contohnya misalnya hadis yang panjang. Bukan yang dipotong kayak enggak. Oh jadinya hada dari mana gitu? Itu ula, itu hak tanbih ditambah ula. Kalau hadhihi hak tanbih plus zihi.
Rata-rata nyambung ya, rata-rata nyambung ya. Rata-rata ketemu sukun ya. Yang saya hafal rata-rata sukun. Wa qulna hadhil qaryah. Hadhihi naqatullah ada tuh. Ya hadhihi naqatullah itu salah satu contohnya. Hadhihi naqatullah. Contoh yang lain hadhihi naqatullah, hadhihi apa lagi? Hadhihi kebanyakan sih nyambung sama sukun ya. Hadhil qaryah, hadhillah. Ya hadhihi naqatullah itu salah satu contoh itu. Ilanakunanna. Ah, ada lagi. Apalagi? Ayo, banyak kah? Dah banyak ya. Memang banyaknya sih kalau yang hafal kayaknya hadhil qaryah, hadhillah. Kebanyakannya apa namanya nyambung ya. Hadhihi naqatullah. Hadhihi lanakunanna. Ya, banyak. Antum bisa cari sendiri. Bisa cari dalam aplikasi atau misalnya coba kita cari aplikasi. Ada beberapa. Oh, di aplikasi ketemu lagi nih. Fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Ketemu lagi. Banyak nih kalau di aplikasi nih. Waladhi yusir. Apa yang mana? Hadhihi lanakunanna minasyakirin. Hadhihi tadhkirah. Oh itu Masya Allah ya padahal ya. Hadhihi bida'atuna. Ya, udah mulai banyak. Ya udah, banyak. Kathir. Banyak, tinggal cari sendiri. Apalagi yang tanyakan, silakan. Tufatul Asal. Silakan. Katoyan ntar dulu, yang lain dulu. Silakan. Huruf abjadiyah, kenapa? Kan ada versi barat, ada versi timur, betul? Gimana? Barat itu mana saja, timur itu mana saja. Barat itu adalah Maroko dan sekitarnya. Timur, Saudi Arabia dan sekitarnya. Atau kalau zaman dulu yang disebut timur sebetulnya Irak gitu ya. Jazirah Arab itu masuk timur wilayahnya ya. Plus ke sana sampai Irak, itu sampai Iran, itu timur. Kalau barat, patokan pertengahannya mana? Pertengahannya Mesir. Pertengahannya itu Mesir. Jadi Mesir ke barat itu Maghrib, Mesir ke timur itu Masyriq. Tahu peta Timur Tengah nggak? Kalau peta Timur Tengah paham? Gampang. Saudi Arabia, gini kan? Nah ini Mesir ya di barat ya, sini Mesir, sini Arab, kesananya Irak sama Iran sama Afghanistan. Nah itu kesini ke sana, berarti timur itu adalah semuanya itu Masyriq. Yang ke barat Afrika itu semuanya Maghrib, begitu ya, seperti itu. Allahu taala a'lam. Ada lagi? Silakan. Bekal. Gimana? Apa saja jenis dan hukum mad pada huruf muqatta'ah? Jawabannya apa? Ya jenis madnya. Kan ada 2 jenis mad setidaknya. Atau 3 kalau ditambah mad lin lazim. Jenisnya mad tabi'i harfi, mad lazim harfi, mad lin lazim. Ini jenis. Hukumnya tabi'i lazim. Paham? Paham bedanya jenis sama hukum? Khair. Boleh kalau mad far'i mad tabi'i, cuma kalau didetailkan lebih bagus. Didetailkan lebih bagus. Ada lagi yang tanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan lagi? Atau ya, kalau begitu, silakan.
Ya, itu adalah hasil kesimpulan dari hadis tersebut. Hasil kesimpulan Malikiyah dari hadis tersebut, maka mencakup Al-Harith. Kenapa? Karena semua saudara-saudaranya masuk. Paham nggak? Jadi karena saudara-saudaranya masuk, maka Al-Harith pun dimasukkan. Kenapa? Karena masih satu keturunan. Begitu. Jadi tidak mesti para ulama ketika menarik kesimpulan dari hadis, nggak mesti hadisnya secara tekstual disebutkan. Jadi itu adalah hasil penelitian Malikiyah. Makanya inilah bedanya cara pandang, cara pikir orang awam dengan cara pikir ulama. Oleh karena itu, kalau orang awam melihat hadis pasti fokus pada apa yang ada dalam hadis. Tapi kalau ulama enggak, di balik itu ada apa kira-kira? Begitu ya. Makanya kita butuh ilmu dalam menafsirkan hadis. Seperti itu. Allahu taala a'lam. Mana dari tingkatan gunah yang terkenal? Kita sudah sampaikan dua yang terkenal, tingkatan gunah, Syekh Ayman Suwaid dan Syekh Utsman Murad. Walaupun yang nggak terkenal banyak, saya sudah sebutkan, ada yang bagi jadi 5, ada yang bagi jadi 6, ya pokoknya banyak sekali. Terus yang diamalkan yang mana? Yang diamalkan itu adalah yang mana? Ayo. Yang diamalkan itu adalah gabungan dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Untuk yang akmal dan kamilah ikut Syekh Utsman Murad, di mana di sana tidak ada perbedaan. Terus ditambah yang angkos dari Syekh Ayman Suwaid. Karena Syekh Utsman Murad nggak nyebutin yang angkos. Pahami? Dipahami? Itu yang diamalkan oleh kami. Jadi menurut pendapat yang kami amalkan, untuk tingkatan gunah tidak ada perbedaan panjang antara yang akmal dengan yang kamilah. Nggak ada perbedaan panjang. Terus ditambahin yang angkos. Kenapa? Untuk mempertegas bahwa yang berharokat pun ada gunahnya. Paham nggak, Reva? Paham? Baik, alhamdulillah. Silakan, ada lagi yang tanyakan? Silakan. Makna tadlis, apa yang dimaksud dengan tadlis? Ini sebetulnya kalau dibahas agak panjang ya, karena ini ilmu hadis. Tapi gampangnya bagaimana? Jadi tadlis itu secara sederhana adalah seperti penipuan. Seperti penipuan. Kenapa enggak disebut penipuan? Karena dia seperti tidak menipu, tapi ada unsur penipuan di dalamnya. Jadi tingkatannya itu di bawah dusta sedikit. Tadlis itu seperti ini, menyembunyikan cacat, atau menyembunyikan sanad yang cacat, atau nggak nyebutin nama gurunya, karena nama gurunya ini dikenal sebagai orang yang lemah. Antum dapat sanad dari siapa? Dari Syekh Fulan, ulama besar. Siapa namanya? Udah pokoknya dari Syekh Fulan, ulama besar. Udah termasuk tadlis. Kenapa? Karena nggak nyebutin. Kenapa nggak disebutin? Khawatir kalau disebutin orang-orang nggak percaya. Ulama itu mah paling antum bacanya cuma Al-Fatihah doang yang dapat sanadnya. Misalnya begitu. Atau misalnya disembunyikan, disebutkan namanya tapi pakai kunyah supaya orang nggak kenal. Nama aslinya misalnya Syekhnya Ahmad. Dia bilang, dari Syekh siapa antum? Dari Syekh Abu Ibrahim. Syekh Abu Ibrahim mana? Syekh Abu Ibrahim Al-apa? Untuk apa? Untuk menyembunyikan cacat gurunya, misalnya. Atau misalnya dia sanadnya nggak tinggi. Misalnya sanad ke-35 kalau Al-Quran. Terus supaya kedengeran tinggi, maka disebutkan, antum dapat sanad dari siapa? Dari Syekh Fulan, jalurnya Syekh Fulan. Padahal itu ngelewatin beberapa orang tuh disebutnya tuh. Bohong nggak? Nggak bohong kan? Dari Syekh Fulan, jalurnya Syekh Fulan. Tapi 5 orang nggak disebut namanya. Ya, seperti mengelabui orang lain. Itu namanya tadlis. Orang yang seperti ini kalau ketahuan, maka tidak diterima riwayahnya. Maka kalau kata Syekh Hasan Mustafa Al-Warraqi, termasuk dalam kategori tadlis orang yang nggak menceritakan gimana proses dapat sanadnya dan nggak mau menceritakan siapa gurunya. Ini termasuk tadlis. Misalnya ada yang nanya, ya Syekh,
antum dulu dapat belajarnya kayak gimana? Saya misalnya dulu dapat ijazahnya online. Katakan online nggak masalah, bukan aib. Dapat ijazah online bukan aib. Terus syekhnya mensyaratkan hafalan nggak? Dulu syekhnya nggak mensyaratkan hafalan, bukan aib, nggak masalah. Yang penting jujur. Justru yang aib itu kalau nggak jujur. Begitu. Atau misalnya ketika Jazariyah, antum ada fautnya nggak? Bilangnya nggak, misalnya. Bilangnya ya pokoknya saya dengar gitu ya, misalnya begitu. Padahal samanya cuma bait awalnya doang, sisanya faut, sisanya ngopi. Tapi dia bilang saya mendengar Muqaddimah Jazariyah. Nggak salah sih dia bilang mendengar Muqaddimah Jazariyah, tapi kan harusnya mendengar sebagian Muqaddimah Jazariyah. Itu namanya tadlis. Dalam ilmu hadis, orang yang tadlis maka cacat riwayatnya. Maka cacat sanadnya. Sanadnya lemah, dhaif, matruk, ditinggalkan orang seperti ini. Ya, seperti itu. Atau misalnya orang yang nggak nyebutin nama gurunya terus langsung nyebutin nama kakek gurunya supaya kedengaran lebih tinggi. Tapi dia nggak bilang saya mendengar, saya meriwayatkan dari Syekh Fulan. Bener nggak? Ya bener, meriwayatkan dari Fulan. Cuma melalui perantara Syekh yang berikutnya. Cuma nggak disebutin tuh perantaranya. Supaya apa? Supaya terkesan, wah gitu. Disangkanya murid langsung, padahal enggak. Begitu. Ini namanya tadlis. Antum jangan tadlis, nggak boleh tadlis itu. Tadlis itu nanti antum cacat. Kalau berdusta, maka ini lebih tinggi dari tadlis. Kalau berdusta itu misalnya gimana? Antum bilang mendengar, padahal nggak mendengar. Itu namanya dusta, kadhib. Kalau kadhib udah hadisnya doib, bukan doib lagi ya, maudhu. Sanadnya udah maudhu, udah matruk, nggak bisa diamalkan sama sekali. Maudhu hadisnya. Riwayat antum maudhu nanti. Dinilai maudhu, walaupun benar dinilai maudhu. Walaupun antum benar-benar, tetap dinilai maudhu. Kenapa? Karena antum telah berdusta. Makanya hati-hati dari berdusta sebagai seorang muslim. Tadlis saja nggak boleh, apalagi dusta. Begitu, Allah Ta'ala alam. Ada yang tanyakan? Betul. Yang mana? Yang hal saktah itu hanya di Imam Ya'qub. Enggak, di Syatibiyah enggak ada. Yang maksudnya yang saya katakan di sana, Imam Ya'qub itu ada hal saktah adalah keumuman riwayat Imam Ya'qub ketika antum bertemu jamak mudzakkar salim, maka senantiasa dibaca dengan ha saktah. Tapi kalau riwayat yang lain enggak. Adapun dalam Syatibiyah atau riwayat Hafs secara umum, ini hanya membaca ha saktah yang ada rosemnya. Kalau yang ada rosemnya sepakat semuanya. Yang ada rosemnya sepakat pokoknya. Yang rosemnya seperti itu, seperti ma'aghna'an nimaliyah, halakani sultaniyah, ini kan rosemnya ada. Maka riwayat yang lain pun baca dengan ha tersebut. Gitu ya. Yang enggak ada rosemnya hanya Ya'qub. Rosemnya enggak ada, tapi tetap baca alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Allah Ta'ala alam. Baik. Ada lagi silakan. Apa perbedaan? Kadar mad dengan panjang mad. Ya panjang itu kadar panjangnya mad. Saya agak bingung juga ini membedakannya ya. Kadar mad dengan panjang mad. Ya mad itu kadar panjang gitu kan. Kadarnya kadar panjang, nggak ada kadar yang lain. Yang disebut dengan kadar mad itu ya panjangnya madnya. Kadar panjang biasanya kadar panjang mad kan. Atau dalam bahasa kitabnya biasanya zaman. Zamannya mad. Iya, panjangnya berapa kadarnya begitu? Gimana? Kenapa, Bro? Boleh, nggak apa-apa. Nanya. Masa diudah sih? Coba apa? Kisi-kisinya kenapa? Loh, kisi-kisi kan udah banyak banget ya pekan dikasih tahu.
Apakah tingkat kesulitan soalnya sama atau berbeda? Antum kira-kira melihat tingkat kesulitan soal yang dibagikan tiap pekan kayak gimana? Itulah tingkat kesulitannya. Bahkan mungkin bisa jadi saya ngambil plek kalimatnya sama persis dengan apa yang telah dibagikan tiap pekan. Jadi kalau antum bisa jawab soal setiap pekan seluruhnya, saya hanya pilih 10 dari soal-soal tersebut. Ya paling kalau beda kalimat, beda dikit-dikit aja. Yang misalnya kalau di soal mutamatsilain, di sini mutajanisain gitu kan. Kalau di soal tanyanya mad lazim, di sini tanyanya mad wajib. Misalnya begitu. Gampang. Yang di soal tanyanya ikhfa, di sini tanyanya idgham. Mudah kan? Gitu. Baik ya, jelas ya insyaallah. Baik. Ada lagi tanyakan? Silakan. Ulama salaf dan ulama khalaf. Ada yang masih ingat nggak penjelasan ulama salaf dan ulama khalaf? Ulama salaf yang disepakati oleh para ulama disebut dengan ulama salaf adalah seluruh ulama yang hidup sebelum atau sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i dan sebelumnya. Yang itu yang diperselisihkan. Makanya saya sampaikan begini nih. Di zaman Imam Asy-Syafi'i, ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i dan sebelum Imam Syafi'i sampai para sahabat, itu disepakati mereka disebut ulama salaf. Ulama yang hidup setelah zamannya Imam Ahmad disebut ulama salaf. Terus yang hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ini yang para ulama beda pendapat. Dia masuk salaf atau sudah khalaf? Cuma kebanyakan ulama menilai masih salaf. Jadi batas terakhir salaf itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Gimana? Itu ada juga yang memang batasnya lebih rigid lagi, 300 Hijriah. 300 Hijriah, ya ada juga. Ya itu kan Imam Syafi'i berarti masuknya berarti. Syafi'i. Imam Syafi'i kan 150 204 kan. Begitu. Iya, 300 Hijriah khalaf. 300 Hijriah ke atas wallahu taala alam ya. Soalnya kurun biasanya mereka ya. Agak sulit ya disebut hidupnya atau wafatnya. Gitu. Intinya memang di zaman Imam Ahmad lah. Yang patokan yang paling mudahnya Imam Ahmad. Dari hadis Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kan hadisnya ada yang menyebutin 2 kali, ada yang menyebutin 3 kali. Begitu. Tsummal ladzina yalunahum 100 tahun. Tsummal ladzina yalunahum 200 tahun. Ada lagi dalam riwayat yang lain, tsummal ladzina yalunahum 300 tahun berarti. Salaf. Begitu. Maka setelahnya disebut khalaf. Dipahami ya? Gampang. Insyaallah khair. Ada lagi tanyakan? Selesai? Tuntas untuk malam ini? Masih ada? Boleh, silakan. Kenapa? Nanti main lagi ya. Mereka main lagi apa? Ya. Perkumpulan Rosam di zaman itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Awalnya siapa? Oh, Umar sih. Idenya Umar. Setelah melihat banyak para qari sahabat yang terbunuh, wafat, syahid di medan perang, maka Sayyidina Umar ibn Khattab memberikan ide kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan mushaf dalam satu kitab, dalam satu mushaf. Ya, begitu. Itu awalnya. Apanya? Abu Bakar dulu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit sama siapa ya? Sama Umar, karena Umar yang ngusulin. Udah, Zaid bin Sabit sebetulnya nggak mau. Cuma karena Umar merasa mengusulkan, maka mereka berdualah yang mengumpulkan Al-Quran dari para sahabat. Dari mana dikumpulkannya? Yang pertama dari lembaran-lembaran yang masih tersisa.
Cuma ada syaratnya, nggak hanya lembarannya saja, tapi juga dari hafalan. Jadi hafalannya harus ada yang hafal 100% persis dengan lembaran tersebut. Kalau hafalannya saja tidak ada lembarannya, tidak diterima. Lembarannya saja tidak ada hafalannya, juga tidak diterima. Ada lagi? Silakan. Silakan. Oh, bingungnya di situ. Maksud para ulama sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat, maksudnya adalah boleh membaca dengan mad. Nah, kadarnya berapa? Kadar panjangnya berapa? Boleh memanjangkan lebih dari 2 itu. Para ulama beda. Ada yang kadar panjangnya 3, ada yang kadar panjangnya 4, ada yang kadar panjangnya 5, ada yang kadar panjangnya 6. Tapi pokoknya mereka sepakat boleh atau mesti memanjangkan lebih dari 2. Paham nggak sampai di sini? Jadi jangan mikir istilah panjang sama istilah kadar itu berbeda. Ini konteks kalimatnya yang mesti dipahami. Dipahami nggak? Panjangnya mad, kadarnya berapa? Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Itu namanya kadar panjang mad. Yang wajib memanjangkan lebih dari 2. Kadarnya berapa? Kan tadi pilihannya 3 sampai 6 berarti. Ngerti nggak? Jadi bukan berarti istilah panjang sama istilah kadar itu ada pengertiannya masing-masing gitu loh. Malah saya bingung ngejelasinnya kayak gimana gitu ya. Memanjangkan lebih dari 2 itu kadarnya sudah ditentukan. Berapa? 3, 4, 5, 6. Pilih. Kalau jaiz, boleh memanjangkan lebih dari 2, boleh baca 2 saja. Dipahami? Begitu. Jadi maksud boleh memanjangkan lebih dari 2, ya lebih dari 2. Berapa kadar panjangnya boleh memanjangkan itu? 3 sampai 6. Terus apa bedanya panjang sama kadar? Saya bingung ngejelasin. Saya malah bingung ngejelasinnya gitu kayak gimana ya. Itu mudah-mudahan paham ya. Itu jadi bukan sebuah istilah, bukan sebuah istilah. Itu benar-benar kalimat, itu benar-benar kalimat. Kayak saya mau makan nasi, apa bedanya makan sama saya mau makan apa yang ini misalnya. Saya mau memakan makanan berupa nasi misalnya begitu. Apa bedanya makanan sama nasi? Menjelasnya kayak gimana ya? Ya makanan itu ada nasi gitu. Yang saya makan itu jadi yang dimakan makanan apa nasi? Hah? Yang dimakan makanan apa nasi? Ya itu gitu. Ngejelasin bingung kan? Ya. Jadi para ulama sepakat boleh memakan makanan. Dan para ulama beda pendapat. Makanan apa yang boleh dimakan? Apakah nasi atau ke ayam? Nah, misalnya begitu. Ngerti nggak? Kayak gitulah kurang lebih contohnya. Ada lagi yang tanyakan? Cukup dulu? Kenapa? Ini apa? Kenapa? Ada lagi yang tanyakan? Boleh, silakan. Boleh? Gimana? Apa hukum mutamatsilain dan berikan contohnya untuk masing-masing huruf tersebut. Kayaknya kurang lengkap ini ya soalnya ya. Kurang enak. Kayaknya kurang enak kalimatnya. Apa hukum mutamatsilain dan berikan masing-masing contohnya. Udah selesai.
Baik, ada lagi tanyakan? Cukup? Cukup? Berarti nanti diinventarisir lagi. Jumat, malam Sabtu kita lanjutkan pembahasan ini. Plus, kalau masih ada yang tanyakan, dipersilakan. Pokoknya harus tuntas. Dan saya harap minimal 90% lulus. Minimal, gitu. Minimal 90%. Atau minimal 100%. Khair, fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manil muadzin, langsung adzan, langsung qomat.